Renungan Hari Minggu Biasa Pekan ke-18, tanggal 6 Agustus 2023. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan dari kitab Daniel bab 7 ayat 9-10, surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 16-19, Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Berubah rupa, berubah hati. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Minggu Biasa ke-18 yang bertepatan dengan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Sering dikenal juga peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini dengan nama transfigurasi, yaitu Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak ada orang lain di atas gunung itu selain dari mereka berempat. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Di hadapan ketiga murid itulah Tuhan Yesus berubah rupa ketika ia sedang berdoa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, bahkan berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Kemuliaan surgawi tercurah, mengubahkan rupa Tuhan Yesus, juga memberikan kekuatan dan dukungan ilahi melalui Elia dan Musa, karena Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem dan menghadapi jalan salib, jalan penderitaan. Kemuliaan ilahi itu ternyata bukan hanya diberikan pada Tuhan Yesus. Ketiga muridnya mendapat pesan khusus untuk menceritakan pengalaman ilahi ini pada semua orang beriman, karena ternyata janji kemuliaan ilahi itu juga diberikan pada setiap orang beriman. Kemuliaan yang akan mengubahkan rupa kita, terlebih mengubah rupa wajah hati kita. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya bukan tanpa alasan, juga bukan hanya untuk menemaninya di atas gunung yang tinggi. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama di atas gunung. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 28. Selain itu, ketiga muridnya selanjutnya diberi tugas untuk mewartakan, menceritakan pengalaman itu kepada orang banyak setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Injil Matius bab 17 ayat 9. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, segala hal yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya ternyata bukan hanya untuk sekedar kita ketahui, melainkan juga untuk kita alami. Jadi pengalaman tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung diberikan pada kita supaya kita juga dapat menyaksikan apa yang disaksikan oleh ketiga murid tersebut, dan juga supaya kita dapat mengalaminya. Mengalami kemuliaan Tuhan bukan hanya sekedar melihat cahaya yang menyilaukan. Mengalami kemuliaan Tuhan bukan hanya sekedar perasaan emosional. Ada banyak berkat rohani luar biasa yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Penginjil Lukas mencatat bahwa ketiga murid itu malah tertidur ketika Tuhan Yesus mengajak berdoa. Namun ketika kemuliaan ilahi itu turun melingkupi Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah ketiga murid itu terbangun. Lalu mereka merasakan suatu kebahagiaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga mereka ingin tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Dalam kemuliaan surgawi itu, Musa dan Elia juga datang untuk menjelaskan tujuan kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem. Allah Bapa sendiri juga menyatakan kasih-Nya pada Tuhan Yesus, karena Allah sangat berkenan akan apa yang telah diperbuat oleh-Nya selama ini. Sementara itu, Petrus dan teman-teman telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru,
Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 32-33. Saudara-saudari terkasih, alangkah luar biasanya pengalaman yang diterima oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pengalaman itu juga disediakan bagi kita yang mau diajak Tuhan Yesus untuk naik ke atas gunung yang tinggi, bukan untuk tidur, melainkan untuk berdoa. Ketika kita mau mendedikasikan waktu untuk berdoa, maka sesungguhnya kita sedang selangkah lebih dekat untuk mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mulai membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah rohani kita akan dibangun. Iman yang letih lesu akan dikuatkan, pengharapan yang tertidur akan dibangunkan, sehingga kita memiliki pengharapan yang baru dan kokoh. Api pelayanan yang mulai redup juga akan dinyalakan kembali, sehingga membakar setiap orang yang dilayani dengan kuasa api Roh Kudus. Ketika kita mulai berdoa, maka kita juga akan mengalami kebahagiaan ilahi, suatu kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kemuliaan ilahi juga akan membuat kita nyaman, tenang, penuh damai, sehingga kita dibuat menjadi betah untuk berlama-lama dalam suasana surgawi. Berdoa dengan setengah hati akan menghasilkan kejenuhan, rasa bosan, dan hanya merasa seperti membuang-buang waktu. Tidaklah heran kalau kita suka terlambat datang ke gereja, tetapi sebelum misa selesai, kita segera pulang. Karena memang kita datang ke gereja tanpa motivasi untuk mengubah hati dan nurani kita. Kita hanya sekedar memenuhi hukum bahwa hari Minggu harus ke gereja. Akan tetapi, jikalau kita mau mulai sungguh-sungguh berdoa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, maka yang kita rasakan justru kenyamanan ilahi yang luar biasa. Dalam kemuliaan Tuhan itu, kita juga dimampukan untuk menerima penjelasan ilahi. Mungkin ada begitu banyak pertanyaan dalam pikiran kita, baik tentang masa depan, kekhawatiran, pergumulan, atau hal-hal lain yang tidak kita mengerti. Hal-hal jasmani ataupun rohani, ternyata semua itu dapat dijabarkan dalam kemuliaan Tuhan. Seperti Allah mengutus Musa dan Elia untuk memberikan penjelasan pada Tuhan Yesus, maka demikian pula Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus bagi kita untuk memberikan pikiran Kristus sehingga kita dimampukan untuk menjadi lebih mengerti dan lebih kuat. Dalam kemuliaan ilahi, kita juga akan merasakan kasih Allah yang tak berujung. Kasih yang akan menenteramkan hati kita, menguatkan kita, menerima kita, dan menguatkan hati kita. Kita diajak untuk bersama-sama mengalami kemuliaan ilahi yang luar biasa itu. Jangan melewatkan kesempatan emas ini. Mari kita mengambil waktu lebih banyak, lebih disiplin, lebih konsisten, sehingga kita tidak semakin tertidur di akhir zaman ini, tetapi justru tetap berjaga-jaga dalam doa. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, ternyata hal itu akan mengubah rupa orang yang masuk dalam kemuliaan. Wajah Tuhan Yesus menjadi bersinar dalam kemuliaan. Wajah Musa juga bercahaya ketika masuk dalam kemuliaan. Demikian juga wajah anak-anak Allah akan mulai berubah ketika masuk dalam kemuliaan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Sekalipun wajah kita tidak bercahaya secara jasmani, sekalipun cahaya kemuliaan itu tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun dengan iman kita dapat mengerti bahwa tiap kali kita berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan, maka Allah telah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, yaitu menambahkan cahaya kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan akan mengubahkan rupa kita menjadi serupa dengan gambar-Nya. Tuhan menjanjikan kemuliaan yang semakin besar ketika kita mulai memberikan waktu untuk berdoa dan berdiam dalam hadirat-Nya.
Kemuliaan Tuhan yang kita terima bukan hanya membuat kita bahagia, melainkan juga akan mengerjakan perubahan, membentuk karakter kita, menundukkan kesombongan dan keangkuhan hati kita, membuang segala sampah dosa, menyatakan kekesalan, kekeliruan, dan kesalahpahaman kita, serta segala kekerasan hati kita, sehingga kita menjadi makin serupa dengan gambarnya dan dianggap layak untuk bersama-sama masuk dalam pengangkatan di hari yang mulia itu. Marilah kita menanggapi ajakan Tuhan untuk naik ke gunung yang tinggi, karena ada kemuliaan Allah yang menanti di sana. Kemuliaan yang akan menjawab segala kebutuhan hati kita, bahkan kemuliaan yang akan mengubah rupa wajah dan wajah hati kita. Amin.